Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Febiola. Nah, di materi kali ini kita akan membahas materi rutin. Materi rutinnya sendiri itu terdapat banyak materi ya. Yang pertama ada pengenalan rutin, konsep klasifikasi rutin. Yang kedua ada pengenalan rutin, routing table, dan routing sebab. Yang ketiga ada routing static, pendahuluan static rutin. Nah, kita langsung ke yang pengenalan rutin, konsep klasifikasi rutinnya ya teman-teman. Untuk pengenalan sendiri, rutin dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Router bekerja dalam 3 layer. Nah, pada networking model, jadi intinya routing itu menentukan jalur tercepat. Kalau sebelumnya kan saya udah jelasin konsepnya itu kayak kantor pos, jadi dia mencari jalan atau jalur tercepat untuk mencapai tujuan atau pin tersebut ya. Seperti yang kalian ketahui, untuk menentukan routing itu diperlukan yang namanya router ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi routing. Terus klasifikasi routing sendiri itu terdapat dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Untuk static routing dibuat dengan menambahkan secara manual ke router table. Nah, untuk dynamic routing dilakukan dengan melakukan emergency protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis ya teman-teman, kalau dynamic routing, routernya akan mencari jalurnya sendiri. Nah, selanjutnya ada IGP vs EEGP. Nah, untuk IGP-nya sendiri, Interior Gateway Protocol, yang pertama itu digunakan pada autonomous static routing. Nah, yang kedua ada diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Yang ketiga, contohnya itu ada sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Nah, untuk EGP-nya sendiri yaitu digunakan untuk interautonomous system routing. Yang kedua diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Yang ketiga yaitu contohnya ada ISP ke ISB, perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP. Selanjutnya, contoh protokol IGP-nya sendiri itu ada Distribution Sector Routing Protocol. Yang pertama ada IRP V1, ada IRP V2, ada IGRP. Nah, yang kedua ada Link Routing Protocol. Yang pertama itu ada OSPF, yang kedua ada LSLS. Nah, yang ketiga dari contoh IGP-nya sendiri itu Hybrid Routing Protocol, yang contohnya itu EIGRP. Nah, untuk EGP-nya sendiri itu adanya cuma satu, yaitu BGP-nya ya teman-teman. Nah, untuk routing table berisi informasi mengenai router ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing router. Seperti ini contohnya, routing table terbentuk dari satu, semua router yang berasal dari dynamic router protocol. Yang kedua, semua router untuk network yang dari connect ke router. Yang ketiga ada konfigurasi tambahan, yaitu static routing router. Nah, untuk router flags-nya itu ini dari sini. Kalau kalian bingung itu kalian bisa lihat pengertiannya di sini. Arti dari D itu dynamic, dari A itu aktif, C itu connected, via S itu static, OSPF. Nah, kalian bisa pelajari sendiri ini artinya ya teman-teman, kalau kalian bingung yang di sini. Nah, konsep static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggapanlah kalian memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan ya teman-teman.
Nah, untuk static routingnya sendiri, static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke router table. Yang kedua, pada static router perlu menambahkan parameter routing, address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. Nah, ini rumusnya itu IP router add. Nah, mau kemana, lewat mana ya teman-teman? Rumusnya sendiri itu mau kemana, kemudian lewat mana, ini. Nah, selanjutnya itu ada static routing, mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Yang ketiga, yang kedua, membutuhkan resolve yang ringan. Yang ketiga, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Yang terakhir yaitu manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Jadi itu ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Nah, di sini ada static kasus nih. Static kasusnya yang pertama yaitu static routing dengan 2 router. Yang kedua ada static routing dengan 3 router. Yang ketiga ada static routing dengan 4 router ya teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung new lab. Kemudian untuk namanya itu routing. Kemudian bisa langsung add aja. Kemudian di sini kita node, kemudian mikrotik, kemudian untuk namanya itu router 1. Kemudian untuk kemu optionnya kita hapus ya teman-teman. Kita hapus dulu, kemudian kita bisa save. Kemudian kita tambahkan lagi sama mikrotik dengan nama router 2. Kemudian kemu optionnya juga kita hapus. Kita save. Kemudian kita tambahkan ISP. Nah, untuk tipenya itu clonat. Kemudian ini kita ketikkan ISP. Kemudian bisa save. Jadi, clonat akan mendapatkan IP kelas yang yaitu 10.x.x.x ya teman-teman. Kemudian kita bisa rapikan aja dulu, ini taruh sini, nah ininya ditaruh sini. Kemudian tambahkan VPC 1 dan VPC 2. Nah, hubungkan ini ISP ke router 1 ya teman-teman. Kita save. Kemudian kita nyalakan dulu routernya. Kita jangan lupa ini dulu. Kemudian kita nyalakan dulu routernya, baik router 1 dan router 2. Kemudian untuk kita sambungkan router 1 ke router 2 ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bisa hubungkan router 1 ke VPC 1. Kemudian router 2 ke VPC 2. Kita bisa ini dulu biar bagus, rapikan. Kemudian kita bisa masuk ke router satunya. Nah, ini kita bisa ketikkan IP address print. Nah, kita mendapat IP yaitu ini 10.0.137.15 ya teman-teman. Kemudian kita bisa catat di note. Ini kita bisa ketikkan note. Kemudian kita ketikkan IP-nya ya teman-teman. Tadi itu IP-nya itu ada 10.0.137.15/24.
Kemudian kita bisa pencet ini, kita close aja dulu yang header 1. Kemudian di label kita ketikkan DHCP ini kita bisa kemudian selanjutnya ini ketika kita sudah tuliskan, kita bisa apply. Kemudian selanjutnya ini kita bisa ke atasnya lagi. Nah, selanjutnya, sekarang kita tentukan pada jalur setiap headernya. Caranya kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa teks, kemudian kita isikan berapanya ya teman-teman. Misal 192.1 mana? Misal 192.168.1.1/24. Kemudian ini kita bisa taruh di sini. Ini sini udah. Ini kita lurus. Selanjutnya, mungkin di penentuan IP saya percepat dulu. Kita percepat saja. Ini bisa not lagi. Yang router 1 kita bisa ke siniin dulu. Dia itu hostname-nya itu masih tetap ya teman-teman, kita bisa sistem identity, kemudian kita bisa set name, kita namainya dengan router 1. Kita bisa enter. Kemudian ketika kita bisa print, maka dia itu sudah terganti dengan router 1 ya teman-teman. Kita bisa ke router 2-nya ya teman-teman. Sekarang gantian. Ini kita bisa close terlebih dahulu. Kemudian kita ke router 2. Ini kita pindah dulu. Kemudian admin. Kemudian kita bisa sistem identity.
kita enter, kemudian set name router 2. Selanjutnya kita bisa enter. Nah, maka ini udah terganti jadi router 2 ya teman-teman ini. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang konsep matplotlib, atau kita bisa ini dulu slash biar keluar. Kemudian kita bisa IP neighbor. Oh, ini kurang. Neighbor print. Nah, itu dia IP tetangga. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kenapa ke sini? Ini kita bisa lihat di sini. Router 1 itu kan router 2 itu karena si router 2 belum konfigurasi IP, maka network printnya masih kosong ya teman-teman. Selanjutnya, nah di router 1 ini kita bisa ketikkan IP, kemudian netboard, kemudian print. Nah, maka dia akan keluar seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya, oke, kita lanjut static routing dengan 2 router untuk ke lab atau praktek. Nah, IP yang didapat dari ISP itu kan yang ini, yang 10.0.137.15. Patokan dari ISP. Nah, sebelum itu kita akan koneksikan PC laptop atau device kita dengan Pinet dengan cara kita ke CMD. Kita bisa ketikkan di sini CMD, kemudian run administrator. Kemudian di sini kita bisa ketikkan routingnya. Kita bisa laptop atau PC kita gunakan dengan Pinet Lab, yang biar gampang kita bisa di sini dulu. Kita edit dulu. Nah, ininya kita salin dulu. Ini itu kita yang 15-nya itu kisikan 00. 0 aja. Kemudian apply. Kemudian yang tadi kita dapatkan itu kita catat. Kemudian kita pindah, salah. Kita pindah di sini. Ini yang didapat ya teman-teman tadi. Kemudian kita bisa, sedangkan IP yang tadi kita dapatkan ini lah, tapi ini 0 aja. Kemudian kita bisa lanjut ke yang CMD-nya. Kita bisa ketikkan router add, kemudian 10.0.137.0, kemudian max-nya karena ini slash 24 jadi 255.0 ya teman-teman, titik 255.255.0. Kemudian kita lanjut, ini IP yang pinetnya itu 192.168.248.128. Kemudian kita bisa enter. Oh iya, ini karena max-nya itu salah ketik ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, ini udah oke ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa coba ping 10.0.137.15. Nah, ini udah TTL ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa pergi ke Winbox.
Kita ke Winbox, kemudian ininya itu tadi 10.0.137.15, kemudian admin, kemudian kita bisa connect. Nah, ini selanjutnya, ini pakainya kan tadi IP router 1. Nah, ini saya akan bahas kalau router 2 itu bisa connect atau enggak sih teman-teman kalau ke Winbox tanpa dia connect ke ISP terlebih dahulu. Nah, jawabannya bisa ya teman-teman, tapi kita menggunakan fitur Ramon. Nah, Ramon itu terhubung router di sampingnya tanpa terdeteksi oleh ISP-nya. Kita nyalakan fitur Ramon di router satunya untuk bisa masuk ke Winbox router 2. Kita bisa masuk ini ini kita bisa ke tol, kemudian Ramon. Ini ya teman-teman. Kemudian kita enable-nya itu dicentang aja, kemudian apply, kemudian langsung oke aja. Kemudian kita selain itu, kita itu aktifkan di router 2-nya. Kita close terlebih dahulu ini. Kita router 2-nya dengan di terminal, kita bisa ketikkan tol, kemudian kita bisa ketikkan yang Ramon. Ramon itu tadi ketikanya itu Ramon. Ramon, kemudian selanjutnya kita bisa kemudian save and enable yes. Kemudian kita bisa print. Nah, ini nggak kelihatan ya teman-teman, tapi ini udah aktif ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa menghubungkan router 2 tanpa menggunakan IP. Terhubung ke yang ISP-nya itu tanpa ke ISP, dia udah bisa ke Winbox ya teman-teman. Kita menggunakan IP-nya router 1. Nah, ini kita lihat di sini. Ini kenapa sini? Ini jika kita lihat di sini. Nah, untuk si router untuk ini kan 137.15. Nah, untuk header 2-nya itu sendiri dia itu 10.10.10.1. Yang ini untuk header 2-nya ya teman-teman. Nah, untuk header 3-nya itu yang 1.1. Yang ini 192.168.1.1. Nah, kemudian kita bisa ke Winbox lagi. Kemudian IP-nya itu kita new Winbox. IP-nya itu pakai IP yang router 1. Tetapi kita bisa ini dulu. Bentar. Ini kemudian IP, kemudian address, kemudian plus. Untuk header-nya kita buat yang header 2. Kemudian untuk IP-nya itu yang 10.10 ya teman-teman. 10.10.10.1. Slashnya jangan lupa /24 ya teman-teman. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita bisa plus lagi untuk header 3-nya dengan IP 192.168.1.1/24. Kemudian kita bisa oke. Kemudian kita bisa
Oke, Winbox router 2 kita bisa dengan cara kita selang dulu. Kita new Winbox. Kemudian pakainya ini cuman connect to Ramon. Nah, ini kita pakainya MAC address-nya ya teman-teman untuk connect ke itu router 2. Nah, ini kita udah connect ke router 2. Kemudian kita bisa ke router 2-nya itu IP, kemudian address, kemudian kita bisa tambahkan header 1 terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.2, slashnya itu 24, kemudian ini headernya itu header 1 ya teman-teman. Kemudian apply, oke. Kemudian kita bisa selanjutnya tambahkan rute ininya dulu, header 2. Kemudian untuk IP-nya itu 192.168.2.1/24. Kemudian kita bisa apply, oke. Nah, selanjutnya kita bisa ke IP, kemudian routes, itu ada informasi DAC, yaitu Dynamic Active Connected. Nah, ketika ingin melakukan addressing pada interface, itu akan didaftarkan secara otomatis pada routing tabelnya ya teman-teman. Kita bisa ke yang router 1, itu yang mana? Yang router 1 yang ini, kemudian sama caranya IP, kemudian routes. Nah, ini ada untuk ISP udah ada networknya yang 137, yang ini ya teman-teman, yang 137 itu untuk ISP. Kemudian ada yang 10.0, kemudian ada juga yang 1.0 yang ini. Nah, itu udah ada, tapi untuk router 1 ke PC 2 itu belum bisa karena belum ada network yang ke PC 2. Nah, kita harus menambahkan informasi pada routing table-nya. Kita bisa plus, kemudian yang general, kemudian ini address-nya itu kita bisa 192.168.2.0, kemudian slash-nya itu 24. Kemudian untuk gateway-nya itu kita bisa isikan 10.10.10.2. Kemudian kita bisa apply. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kalau router 2 ke PC 1 itu juga belum bisa. Kita bisa tambahkan juga di sini di router 2, kita bisa plus. Kemudian ininya kita 192.168.1.0 slash-nya 24, jangan lupa. Kemudian untuk gateway-nya itu 10.10.10.1. Kemudian apply, oke. Nah, ini kalian kalau lupa, ini kalian bisa lihat di sininya. Ini yaitu 10.1 untuk router 2. Kemudian yang 10.2 ini untuk yang ini ya teman-teman, tadi yang kita ketikkan di sini. Kemudian ini udah berhasil. Kita bisa ke yang terminal router 2. Kita bisa selanjutnya itu ini new terminal. Kita coba ping
192.168.1.1. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Kita berhasil menghubungkan ke perangkap yang berbeda dengan static routing ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas materi yang keenam, yaitu routing static routing dengan 3 routing ya teman-teman. Kita pendahuluan terlebih dahulu, nanti kita langsung ke labnya ya teman-teman. Selanjutnya, nah, tadi kan saya bilang 3 router ya. Nah, ini saya tambah lagi dengan router 3. Kita bisa Node, kemudian Mikrotip, kemudian ininya itu router 3. Kemudian ininya hapus ya teman-teman. Kemudian bisa langsung save aja. Kemudian kita juga mau tambahkan dengan PC 3-nya ya teman-teman. PC 3. Kemudian kita bisa sambungkan dari sini. Router 2 ke router 3. Kemudian yang router 3 ke ke PC 3. Kita bisa save. Kemudian ini kita jalankan terlebih dahulu. Kita ke bawahkan dikit. Selanjutnya, kita tambah IP dulu. Nah, di bagian ini saya akan percepat aja ya teman-teman. Kita bisa tambahkan selanjutnya, saya akan mengganti hostname-nya terlebih dahulu. Ini kita buka. Kemudian admin. Kemudian kita bisa sistem identity. Kemudian set name router 3. Nah, ini udah terganti ya teman-teman. Nah, udah kita selanjutnya itu akan addresses router 2 dan router 3. Router 2 tambahkan header baru dengan yang IP yang 20.1 dan router 3-nya. Kita bisa ke Winbox yang router 2. Kita close terlebih dahulu yang ini. Kemudian kita bisa ke IP, kemudian address, kita plus terlebih dahulu. Kita tambahkan 10.20.1/24. Kemudian untuk headernya itu header 3. Kemudian kita bisa apply, kemudian OK. Nah, kembali ke pinetnya, kita bisa lihat addresses router 3 via router 1 pakai Roamon. Kita aktifkan Roamonnya terlebih dahulu di router 3-nya. Ini kita ke ataskan lagi. Kemudian kita bisa keluar dulu. Kemudian install Roamon, kemudian set enable yes, dan enter. Nah, ini udah aktif ya teman-teman. Kita bisa lanjutkan ke Winbox yang router 1. Kita close terlebih dahulu.
kita bisa ke New Winbox. Kemudian ini IP-nya IP router 1, kemudian connect to Roamon. Nah, ini kita konekkan yang router 3. Nah, ini udah connect ke router 3 ya teman-teman ini. Selanjutnya, kita bisa ke IP. Kemudian address. Kemudian kita tambahkan yang 10.20.20.2, kemudian /24. Kemudian untuk headernya header 1, kita bisa apply oke. Kemudian kita bisa plus lagi. Ini 192.168.3.1. Kemudian untuk headernya itu header 2. Oh, ini slashnya belum. /24. Kemudian kita bisa apply oke. Nah, kita bisa pergi ke yang IP ini. Kemudian routers. Kemudian kita bisa plus, yaitu yang 192.168.2.0, kemudian /24. Kemudian untuk gateway-nya itu 10.20.20.1. Kemudian kalian bisa apply, kemudian oke. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan lagi dengan yang ini 10.10.10.0, kemudian /24. Kemudian untuk gateway-nya itu 10.20.20.1. Kemudian kalian bisa apply, kemudian oke. Kemudian yang terakhir ini kita bisa tambahkan yang 192.168.1.0, kemudian /24. Kemudian untuk gateway-nya itu 10.20.20.1. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Nah, lanjut kita ke router 2-nya. Nah, di sini ini kita bisa pergi ke IP, terus routers. Kemudian ini 20.0-nya itu dia sudah ada karena dia tetangga, jadi dia tidak perlu tetangga lagi. Yang belum ada hanya yang baru ya teman-teman. Kita bisa tambahkan yang 3.0, 192.168.3.0/24. Nah, untuk gateway-nya itu tujuannya kemana, lewatnya mana ya teman-teman. Nah, dari router 2 ke router, berarti lewati yang 20.20.2. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Kita bisa ke router satunya gantian, kemudian IP, kemudian routes. Ini belum ada network yang 20.0 ya teman-teman, dan 3.0. Kita bisa plus, kemudian kita bisa 10.20.20.0/24. Kemudian gateway-nya
10.2. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Nah, ini udah ada yang 20.0. Kemudian kita bisa ke yang 3.0, kita plus, kemudian 192.168.0/24, kemudian gateway-nya sama. Harus yang 10, 20, 10. Nah, di sini kita sudah selesai di konfigurasi static routing pada 3 routernya. Kita bisa ke ininya, pinetnya, kemudian saya buka coba PVC 3-nya. Kita nyalakan dulu. Nah, kalau kalian ingat, di PVC 3-nya itu kita belum addressing. Nah, kita belum memasang IP. Nah, kita itu satu IP-nya itu 192.168.3.2. Kita langsung aja IP 192.168.3.2. Jangan lupa slashnya itu 24. Gateway-nya itu dia 3.1. Satu 192.168.3.1/24. Nah, ini udah ada IP ya teman-teman. Kita coba dari PVC 3 ping ke gateway-nya dulu. Kita bisa ping 192.168.3.1. Nah, dia sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita coba PVC 3 ke PVC 1. Dia jelas-jelas beda network ya teman-teman. Kita bisa nyalakan dulu PVC 1-nya. Kita juga mau addressing di PVC 1-nya ya teman-teman. Kita buka IP 192.168.1.2/24. Untuk gateway-nya itu 1.1/24. Kemudian kita bisa enter. Kita coba show IP. Nah, ini udah ada. Kita bisa langsung ke PVC 3-nya, itu yaitu ping 192.168.1.2. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah berhasil menghubungkan PVC yang perangkat networknya beda. Nah, di sini saya akan terangkan tentang tracer. Jadi tracer itu untuk melihat jalur destinasi untuk mencapai network yang dituju. Misal tadi kan kita PVC 1. Nah, di sini udah berhasil ping 1.2. Nah, sekarang kita coba trace
Kita coba di sini di PVC 3-nya itu satu sembilan dua 168.1.2. Oh, ini belum tak tambahin trace. Maka ini akan memperlihatkan rutenya ya teman-teman. Selanjutnya kita ke materi yang ke-8, yaitu routing static, routing keempat router ya teman-teman. Nanti kita seperti tadi pendahuluan, nanti langsung ke labnya, jadi langsung aja. Nah, ini kita bisa langsung ke topologinya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi ini node, kemudian mikrotip. Kemudian di sini router 4. Kemudian kita bisa save. Ini kita ke atasin lagi dulu ya teman-teman biar cukup. Selanjutnya kita bisa tambahkan PC-nya. PC 4. Ini di sini. Kemudian biasa 3 ke 4, kemudian kita bisa save. Kemudian yang ini ke sini kita bisa save. Kemudian ini kita nyalakan. Kemudian ini saya akan atur IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita bisa note. Bisa mengasih nama yang ini. Kita bisa admin. Kemudian sys identity. Kemudian set name router 4, kemudian enter.
Nah, ini kita bisa masuk ke Winbox-nya. Kita masuk ke yang router 1 terlebih dahulu, kemudian new Winbox, kemudian ini connect to Ramon. Oh, ini belum di yang itu, Ramon. Lupa, maaf ya. Flash. Kemudian kita bisa tool Ramon set enable yes. Nah, ini udah aktif, baru kita bisa masuk ke Winbox-nya ya teman-teman. Nah, ini udah ada, kita masuk pakai MAC address-nya. Kita bisa connect. Nah, ini udah masuk ya. Nah, saya akan melakukan addressing dulu ke yang PVC-nya ya teman-teman. Kita bisa nyalakan dulu. Kita coba masuk. Kalau kita show IP, itu belum ada IP-nya. Kita bisa IP, bisa yang 192.168.4.1/24. Ini titik 2 ya teman-teman. Gateway-nya itu 192.168.4.1 ya teman-teman. Nah, kita bisa show IP. Kita lanjut ke addressing yang PVC 2. Ini kok lari-lari. Kita nyalakan dulu. Kepencet. Kita kalau show IP pasti dia masih kosong ya teman-teman. Maka kita IP 192.168.2.2/24 192.168.2.1/24. Kalau kita show IP, nah dia udah ada. Lanjut kita melakukan addressing dulu dari router 1 ke 4. Kita bisa buka Winbox-nya yang router 4. Kita besarkan.
kita plus, kemudian 10.30.30.2/24. Kemudian ini yang titik 2 itu di header 1, kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian kita header 2-nya 192.168.4.1/24, headernya itu 2, kita bisa apply, kemudian oke. Nah, kita udah lengkap ya teman-teman. Ini ada router 4 dan PVC. Kita ke sini. Di router 4 kita coba ke awal IP, coba nah, kalau di sini itu ada tulisan router 3 yang ini ya teman-teman, yang arah ke sini. Nah, itu dia sudah menjadi tetangga ya teman-teman. Begitu juga yang 4.0-nya itu sama, sudah menjadi tetangga. Kita bisa ke Winbox router 4, IP, terus root. Kita bisa plus, karena di kita tuliskan di sini yang 192.168.3.0, size-nya itu 24. Kemudian untuk gateway-nya sepuluh titik 30.30.1. Kita bisa coba apply, terus oke. Kita bisa plus lagi 10.20.20.0, kemudian /24. Gateway-nya sama yang 10.30.30.1. Sepuluh 20. Oh, ini titiknya kebanyakan ya teman-teman. Ini kita bisa apply, kemudian oke. Kita bisa plus lagi 168.2.0 /nya 24. Gateway-nya sama yang 10.30.30.1. Kemudian kita bisa apply, oke.
kita plus lagi, kemudian 10.10.10.0/24. Ini gateway-nya itu sama, lewatnya yang 30.1 ya teman-teman. 30.30.1. Kemudian kita bisa apply OK. Kita bisa plus lagi, terakhir itu 192.168.1.0/24. Kemudian kita bisa ininya gateway-nya sama, yang 10.30.30.1. Kita bisa apply OK. Kita juga bisa harus menambahkan network baru. Kita bisa ke router 3, kemudian kita bisa plus, kemudian 192.168.4.0/24, kemudian gateway-nya itu 10.30.30.1. Titik 2, maaf ya teman-teman. Kemudian apply OK. Coba kita edit. Kita bisa ke router 2. Kemudian plus, (10.30.30.0/24). Kita bisa 10.20. Kita bisa apply OK. Kita bisa plus, kemudian 192.168.4.0/24. Kita bisa apply OK. Di router 2 kita lanjut ke router 1. Kita bisa IP, kemudian root, kita plus 10.30.30.0/24. (10.10.10.2). Kita bisa apply, kemudian OK. Selanjutnya satu lagi kita bisa plus, kemudian 192.168.4.0/24. 10.10.10
2. Nah, kita udah selesai konfigurasi static routingnya ya. Nah, jadi gini, kalau misal di router tetangganya atau networknya, kalau kita ingin menambahkan informasinya, itu kita tidak perlu menambahkan 30.2. Jadi ini nggak usah yang menambahkannya ya teman-teman. Kita coba PVC 4 ping ke PVC 2. Kita coba show IP dulu. Nah, ini kita coba ping dari yang router 2-nya ya teman-teman. Kita coba ping 168 2.2. Nah, ini masih timeout, kayaknya ada kesalahan. Kita bisa lihat dulu di router 3-nya. Tapi IP addresses. Ini kita belum melakukan addresses ya teman-teman. Kita bisa tambahkan 10.30.30.1/24, headernya itu header 3. Kita bisa apply, oke. Kita bisa coba lagi. Kita coba lagi. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini router 2, router 3, dan router 4 dan para PVC client ini itu mereka nggak akan bisa ping ke internet. Karena yang terhubung ke ISP itu hanya si router 1 aja. Nah, agar bisa itu menggunakan si default route, kita bisa pergi ke pinbox router 2-nya. Kemudian kita bisa IP. Oh, ini ya router. Ini ya. Kemudian kita bisa add. Kemudian kita biarkan seperti ini. Kemudian ini gateway-nya itu pakai yang 10.10.10.1. Kalau kalian mau menggunakan terminal itu juga bisa ya teman-teman. Kita bisa langsung add aja. Ini apply, kemudian oke. Kemudian, nah yang ini kan udah AS ya teman-teman. Ini udah AS, jadi udah jalan. Itu default route untuk terhubung ke layanan internet. Kita bisa ke yang gantian, yang 3 juga. Yang 3 juga kita bisa plus. Kemudian ininya kita biarin. Kemudian untuk gateway-nya kita pakai yang 10.20.20.1. Kemudian kita bisa apply. Kemudian oke. Ini juga udah ya teman-teman. Kita bisa ke yang 4. Ke yang 4 ini sama.
Cuman ini pakai yang 30.1. 10.30.30.1. Apply, oke. Kemudian selanjutnya, nah kita aktifkan firewall NAT-nya terlebih dahulu, karena kalau masih seperti ini aja, itu masih tetap aja nggak bisa di router 1. Kita ke yang ini, kemudian kita bisa IP, kemudian firewall, kemudian kita bisa NAT, kemudian bisa plus. Untuk ininya itu masih sama, cernat. Kemudian untuk out interface-nya itu adder 1. Kemudian untuk action-nya itu masquerade. Kemudian kita bisa apply, kemudian oke. Kemudian kita bisa ke yang ininya aja langsung. Kemudian kita bisa ke router 4-nya. Router 4. Kita coba ping 88 ya teman-teman. Router 4 ping 8888. Oh, ini mungkin karena besar semua, kita coba lagi. Nah, maka dia udah bisa ya teman-teman. Kemudian kalian juga bisa, ini udah bisa. Nah, untuk ping Google itu kita harus men-setting IP DNS-nya dulu dengan cara IP DNS (8888). Kemudian enter. Kemudian kita coba ping google.com. Nah, maka dia udah bisa ya teman-teman. Kalian juga bisa cek di PVC yang lainnya. Misalnya ini PVC 3. Kita bisa ping 8888. Maka dia udah bisa. Kita coba IP DNS 8888. Kemudian ping google.com. Maka dia udah bisa ya teman-teman. Kalian kalau mau coba satu-satu juga bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke materi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu routing static with internet. Nah, tadi kan ini udah ya. Terus kemudian routing dynamic, konsep dynamic routing. Nah, konsepnya sendiri, routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar, yaitu ada IGP, Interior Gateway Protocol. Yang pertama ada Dispatch Store, contohnya ada RIP, ada IGRP. Yang kedua ada Link State, contohnya ada OSPF yang akan kita pelajari, ada ISIS. Yang ketiga ada Hybrid, contohnya itu ada EIGRP. Nah, itu kan dari IGP. Nah, dari EGP sendiri cuma ada satu, yaitu BGP. EGP itu artinya Exterior Gateway Protocol ya teman-teman, singkatannya. Untuk kemudian yang tadi saya udah bahas
kita akan membahas yang OSPF. OSPF itu sendiri singkatan dari Open Shorted Panfish, adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSR, support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Yang terakhir, ada tingkatan-tingkatan diwujudkan dengan menggunakan sistem pengolahan, yaitu area. OSPF area sendiri bertujuan memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutean. Yang pertama ada contohnya, ada backbone area 0, area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Yang kedua ada standar atau default area yang merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area, dan inter-area ABR yang terhubung dengan area 0, backbone area. Yang ketiga ada sub-area, area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advanced external route, digantikan default area. Yang terakhir atau yang keempat ada not so sub area. Sub area yang tidak menerima eksternal route digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan eksternal route dari rute yang masih dalam satu area. Selanjutnya, jadi kan kalau misal kita tambah satu router baru, itu kan kita pasti nambah network barunya. Nah, kalau nambah network baru di bagian IP router listnya, itu kita harus menambahkan rute baru agar antar rute itu saling berkenalan. Kayak tadi di router 4 kita nambah network baru yang di sini itu terus, sedangkan urutan lainnya juga nambah. Dan untuk baru di IP router listnya itu di sini ada 30.0 dan 4.0. Nah, tapi kalau ada dynamic itu teman-teman, maka setiap kita nambah router baru itu kita nggak perlu nambah network baru. Jadi kita nggak perlu add seperti tadi, tapi itu akan langsung otomatis terdeteksi di root listnya. Kalau misal nambah network baru, nah itu kan perbedaan dari static dan dynamic. Kalau static itu harus nambah add satu-satu. Kalau dynamic langsung otomatis ada. Nah, terus juga teman-teman, misal kalau kita pakai OSPF, maka kita bisa menambahkan default routernya secara otomatis. Kalau tadi kan di router 2, 3, dan 4 itu kan kalau pengen ke internet itu harus pasang default router yang tadi 0.0.0. Terus lewatnya yang misal kalau itu tempat ingin akses ISP itu 00, nah lewatnya 30.1, tapi kalau menurut saya itu kurang efektif. Dan gimana kalau routernya banyak? Maka kita harus menambahkan satu-satu default routernya. Oleh karena itu, kalau pakai OSPF, kita bisa menggunakannya namanya registributor. Itu akan otomatis langsung ada. Nah, caranya itu kita bisa buka aja routernya langsung terhubung ke ISP-nya. Caranya itu teman-teman bisa pergi ke routing. Misal ini saya contohkannya dengan router 2. Kemudian
kita bisa ke routing, kemudian OSPF. Nah, itu kalian bisa defaultnya itu ini. Nah, ini bisa dipakai. Kita coba. Nah, ini kita bisa memilih yang ini. Kita jelaskan dulu tentang ly dan if install. Nah, untuk if install itu, kalau router 1 baru ada default routernya, nah itu dia baru nih langsung diregister booter atau diteruskan ke router 2 dan 3 dan 4. Dan Docker lainnya itu, nah kalau ly mau ada ataupun enggak ada di fotonya di router 1, itu dia akan tetap diteruskan. Jadi kalau nggak ada itu dia akan tetap reboot. Nah, biasanya saya pakai yang if install. Saya tipe 1. Nah, kalau udah ya teman-teman bisa apply langsung. Terus selain itu, kita di router 2 dan 3 4-nya juga harus diverifikasi. Biasanya di router 2, 3, 4-nya di bagian first list-nya itu ada yang DAO. Oke, mungkin saya rasa cukup saja untuk bab 10 kali ini ya teman-teman tentang routing. Mungkin kita akan lanjutkan ke bab 11 membahas tentang bridge, dan saya rasa cukup saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak, dan yang sudah menonton mohon maaf, sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye bye.